Bayangkan seorang wanita muda, berdiri tegak di tengah medan perang, memegang senapan dengan ketegasan seorang prajurit veteran. Namanya adalah Lyudmila Pavlyuchenko. Dan dia bukan wanita biasa. Di tengah keganasan Perang Dunia II, ia menjadi mimpi buruk bagi tentara Jerman. Dengan 309 tembakan yang mengakhiri nyawa musuh, dunia menjulukinya Lady Death. Tapi, siapa sebenarnya wanita ini? Inilah Lyudmila Pavlyuchenko, sang legenda Uni Soviet. Lyudmila lahir pada 12 Juli tahun 1916 di Blaya Serkov, Ukraina. Saat itu bagian dari Kekaisaran Rusia sejak kecil. Ia dikenal keras kepala, penuh semangat, dan tak suka dikalahkan oleh anak laki-laki. Ketika pindah ke Kiev, ia aktif dalam kegiatan menembak di klub olahraga. Di sanalah ia mulai jatuh cinta pada senapan dan keterampilan membidik. Sebelum menjadi tentara, Lyudmila adalah mahasiswa sejarah di Universitas Kiev. Namun ketika Nazi menyerang Uni Soviet pada tahun 1941, ia tak ragu mendaftar sebagai sukarelawan militer. Ketika ditanya apakah dia ingin menjadi perawat, jawabnya singkat, "Saya datang untuk membunuh musuh." Selama seleksi, banyak pihak meragukan kemampuannya. Tapi Lyudmila membuktikan diri dengan menembak 2 musuh dari jarak jauh dalam uji lapangan. Hal ini membuat pelatih terdiam. Dia bukan hanya perempuan biasa. Ia adalah pembunuh dengan presisi mematikan. Pada musim panas 1941, Lyudmila dikirim ke medan perang di Odessa. Di sana, dalam waktu singkat, ia mencatatkan lebih dari 100 tembakan mematikan. Musuh tidak pernah melihatnya datang. Ia membaur dengan bayangan, hanya menyisakan tubuh musuh yang tumbang. Tentara Jerman mulai menyebut namanya dengan rasa takut. Mereka menyebarkan selebaran yang berisi ancaman dan godaan agar Lyudmila menyerah. Namun, ia tidak goyah. Setiap peluru dari senjatanya membawa pesan kematian bagi Nazi. Salah satu momen paling menegangkan dalam kariernya adalah saat ia terlibat duel sniper selama 3 hari dengan penembak jitu Nazi yang sangat berpengalaman. Dalam ketegangan sunyi, Lyudmila menunggu dengan sabar hingga satu kesalahan kecil dari lawan, dan pelurunya menembus kepala musuh. Setelah sukses besar di Odessa, ia dipindahkan ke Sevastopol di semenanjung Crimea. Di sana, ia menghadapi pertempuran paling brutal. Sevastopol bukan hanya ujian fisik, tapi juga mental. Ia kehilangan banyak rekan di sana, namun terus mencatatkan kill. Dalam waktu singkat, Lyudmila mencapai 187 kill. Namanya menjadi legenda, baik di antara pasukan Soviet maupun di antara tentara musuh. Ia menjadi simbol keberanian dan kekuatan wanita di medan perang yang didominasi pria. Pada pertengahan tahun 1942, Lyudmila terluka parah oleh serpihan mortir. Pemerintah Soviet akhirnya menariknya dari garis depan, bukan hanya untuk pemulihan, tapi juga untuk menjaganya sebagai simbol moral nasional. Setelah ditarik dari medan perang, Lyudmila dikirim ke Amerika Serikat untuk misi diplomatik. Ia menjadi bagian dari delegasi Soviet pertama yang mengunjungi Washington selama perang. Dunia pun dibuat takjub oleh keberaniannya. Bukan hanya prajurit, kini ia menjadi duta besar rakyat Soviet. Di AS, ia bertemu dengan ibu negara, Eleanor Roosevelt. Keduanya langsung menjalin hubungan erat. Eleanor bahkan membawanya keliling Amerika untuk menyuarakan peran wanita dalam perang. Lyudmila menyampaikan pesan tegas. "Saya hanya berusia 25 tahun dan telah membunuh 309 tentara fasis." Selama tur Amerika, media kerap mempertanyakan penampilan dan pakaian Lyudmila alih-alih keberaniannya. Ia ditanya soal makeup dan roknya, bukan soal prestasinya di medan perang. Dengan tajam, ia menjawab, "Ada perang yang lebih penting daripada memikirkan warna lipstik saya." Dari Amerika, ia melanjutkan tur ke Inggris dan Kanada. Meski disambut hangat oleh publik, ia tetap merasa frustrasi karena tidak bisa kembali ke medan perang. Jiwanya adalah milik medan tempur, bukan podium politik. Setelah tur diplomatik, Lyudmila kembali ke Uni Soviet. Namun, ia tidak pernah kembali ke garis depan. Sebagai gantinya, ia dilibatkan dalam pelatihan sniper baru
dan menjadi simbol perjuangan Soviet. Ia melatih lebih dari 1.000 penembak jitu. Setelah perang, Lyudmila melanjutkan studinya dan bekerja sebagai sejarawan militer. Ia juga aktif dalam organisasi veteran, memperjuangkan hak para mantan prajurit, khususnya perempuan. Atas jasanya, Lyudmila dianugerahi gelar tertinggi Uni Soviet. Pahlawan Uni Soviet, ia juga menerima Ordo Lenin dan medali-medali lainnya. Tapi, bagi Lyudmila, medali hanyalah simbol yang ia bawa seumur hidup adalah kenangan rekan-rekannya yang gugur. Lyudmila menjadi inspirasi bagi generasi muda. Baik pria maupun wanita, ia membuktikan bahwa keberanian dan ketepatan tidak mengenal jenis kelamin. Ia adalah jawaban bagi dunia yang meragukan kekuatan wanita di medan tempur. Lyudmila Pavlichenko meninggal dunia pada 10 Oktober tahun 1974. Dalam usia 58 tahun. Ia dikebumikan di Moskow dengan upacara militer penuh kehormatan. Dunia kehilangan salah satu pahlawan terbesarnya, seorang wanita yang mengubah jalannya sejarah. Meski telah tiada, warisan Lyudmila tetap hidup. Namanya diabadikan dalam film, buku, dan lagu. Di era modern, ia dikenang bukan hanya sebagai sniper mematikan, tapi juga simbol keteguhan hati, keberanian, dan pengorbanan. Dan saat dunia melupakan para pahlawan sunyi, nama Lyudmila Pavlichenko akan tetap bergema dalam senyap laras senapan tajam, tenang, dan tak pernah meleset.